Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam dukung Munaslup, asalkan isu Munaslup Golkar kembali mencuat. Kabar yang beredar menyebut Istana sudah merestui Ketua Umum Bahlil Lahadalia diganti. Dorongan agar Bahlil diganti menguat lantaran dia terlalu Jokowi, yang oleh kalangan internal mulai dianggap aib. Golkar dihitung terbenam jika tetap di bawah kendali Bahlil karena terus-terusan menjadikan beringin penopang Jokowi yang bukan lagi presiden. Lagi pula siasat Bahlil sebagai menteri kerap merusak citra pemerintah, diantaranya skandal Raja Ampat, larangan menjual LPG 3 kg, dan intrik-intrik lain yang sudah banyak diketahui umum. Informasi yang diterima redaksi restu disampaikan gamblang kepada Nusron Wahid, politikus Golkar yang juga Menteri ATR atau Kepala BPN. Nusron dipanggil menghadap Hambalang dan Munaslup mengganti Bahlil Golkar 1 digelar sebelum ganti tahun. Para petinggi Partai Golkar ini sekarang lagi rame-rame membantah adanya gerakan untuk mendongkel Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dari posisinya melalui Munaslup. Dan ini yang membantah bukan hanya para petinggi Partai Golkar, tapi bahkan sampai Bahlil sendiri juga menyatakan dia tidak ada rencana untuk Munaslup itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Mutia Hafid, yang dia menilai bahwa itu dalam isu itu merupakan upaya untuk memecah belah soliditas Partai Golkar. Tapi yang cukup menarik ini seorang tokoh senior Partai Golkar, yakni Ridwan Hisjam, dia minta agar kabar atau isu tentang Munaslup itu jangan ditutup-tutupi, karena realitasnya, kata dia mendengar itu wacana semacam itu di kader tingkat bawah berkaitan dengan Munaslup. Ya karena apa? Karena dari hasil analisis mereka itu sekarang ini perolehan suara Partai Golkar itu terus menurun. Mereka ini kan katanya melakukan semacam kalkulasi, ya, kiri kanan melakukan kalkulasi dan mendapatkan soal itu. Jadi menurut dia, ya soal ini jangan ditutup-tutupi. Bahkan dia menyatakan kalau kemudian terjadi Munaslup dan misalnya dia yang diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar atau menjadi Ketua Dewan Pembina ataupun posisi apapun, katanya dia siap. Itu yang bagian ini dia cukup bercanda. Siapapun di antara kita yang mau jujur dan melihat fakta-fakta yang ada, pasti akan berkata bahwa tidak ada alasan baik konstitusional kepartaian maupun dari sisi prestasi maupun dari sisi kepemimpinan yang bisa dijadikan alasan untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar. Tidak ada alasan. Dilihat dari sisi konstitusi jalan semua, dilihat dari sisi kepemimpinan juga jalan semua. Dari sisi prestasi, saya kira kalau kita ingin melihat fakta yang ada, ya, dari sekian menteri-menteri, dari sisi nasionalisme kelihatan bagaimana Bahlil Lahadalia di depan. Bicara patriotisme, tidak banyak menteri ketika ada masalah Pak Bahlil mendatangi rakyat yang sedang marah. Tunjukkan saya menteri yang berani. Nah, kehadiran Pak Bahlil di tengah-tengah rakyat yang marah, yang mengamuk, datang di situ, ini adalah perwujudan daripada sikap patriotisme yang sangat luar biasa. Kemudian dari apa lagi? Keberanian Pak Bahlil tampil ke depan, pasang badan. Ini adalah persoalan saya sebagai menteri, bukan presiden. Biarlah saya tanggung jawab. Karena itu Pak Bahlil adalah orang yang memiliki keberanian mengambil kebijakan dan juga adalah pemimpin yang berani menerima risiko sebagai tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil. Tunjukkan saya menteri, berapa menteri yang bisa seperti itu. Nah karena itu kalau ada masih yang mengisukan ada misalkan mau Munaslup, mau apa, itu patut dicurigai punya niat jelek terhadap Golkar. Pernyataan dari Ridwan Hisjam ini tentu saja bisa menjadi satu indikator bahwa ya kendati soal itu dibantah, tapi rencana untuk atau keinginan untuk melakukan Munaslup itu dipastikan ada. Bahwa kemudian akan dilakukan dalam waktu dekat atau kapan dilakukan, siapa yang memulainya, ini yang sampai sekarang itu tentu saja masih belum secara spesifik kita bisa mendapatkan informasinya.
Hanya saja Nusron Wahid yang tadinya disebut-sebut bahwa dia yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil Lahadalia, dia membantah bahwa dia ada berkomunikasi dengan istana untuk mendongkel Bahlil Lahadalia. Isunya kan tadinya seperti itu, bahwa Bahlil Lahadalia ini akan didongkel dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui Munaslup, dan yang akan menjadi gantinya adalah Nusron Wahid yang sekarang menjadi Menteri ATR BPN, karena ya Nusron Wahid dikenal punya kedekatan ini dengan penguasa yang sekarang, dengan Prabowo, karena dia pada Pilpres kemarin menjadi sekretaris tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Tahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar ini yang membicarakan tentang masalah isu Munaslup. Topik kita hari ini adalah topik tentang pengentasan kemiskinan. Topik tentang bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan. Topik kita tentang swasembada energi. Topik tentang hilirisasi. Topik tentang bagaimana masalah mensukseskan perumahan 3 juta untuk rakyat miskin. Tidak ada sekolah rakyat, sekolah unggulan dan sebagainya. Tidak ada topik-topik pembicaraan tentang yang saudara tanyakan. Jelas? Istana Kepresidenan menanggapi isu Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar. Menteri Sekretaris Negara sekaligus politikus Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, meminta agar hal tersebut tidak dikaitkan dengan istana. Menurut Mensesnek, istana tidak ikut campur dalam dinamika partai politik, sekalipun partai tersebut merupakan salah satu koalisi utama dari pemerintah saat ini. Tolong jangan segala sesuatu tuh misalnya dikaitkan dengan istana ya. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah, tapi kalaupun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar gitu. Nah, sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan semua dikait-kaitkan dengan istana gitu. Nggak ada itu. Dan sekali lagi konsentrasi kita tidak di situ. Golkar memang sangat-sangat unik ya. Kalau kita ingat bagaimana munculnya Bahlil itu juga sebenarnya banyak yang tidak menduga, walaupun sebenarnya gerakan dari Bahlil untuk mendongkel Airlangga Hartarto pada waktu itu sebenarnya sudah dibaca. Dan itu yang melakukan gerakan itu adalah Bahlil bersama dengan Agus Gumiwang Kartasasmita ya, yang kemudian menjadi Ketua Dewan Pembina. Pada waktu itu kan sebenarnya kalau kita melihat posisi Airlangga Hartarto itu sangat kuat ya. Dia berhasil sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ya cukup berhasil karena perolehan kursi Partai Golkar pada pemilu legislatif yang lalu itu kan berada di urutan kedua. Kendati dari sisi jumlah suara itu berada di urutan ketiga, yang pertama PDIP, kemudian Partai Gerindra, dan baru Golkar. Tapi ketika dikonversi di parlemen kan Golkar mendapatkan perolehan suara yang lebih besar dibandingkan dengan Partai Gerindra. Jadi urutannya kalau kursi di parlemen itu yang pertama PDIP, yang suaranya turun secara signifikan dari 128 menjadi 110, dan kemudian Partai Golkar itu memperoleh 102 kursi. Jadi nggak terlalu jauh dengan Partai Golkar, baru kemudian Gerindra yang berada di urutan ketiga. Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup, Partai Golkar mencuat belakangan ini untuk menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai ketum. Politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisjam mendukung Munaslup jika memang ada unsur yang terpenuhi. Adapun 4 unsur terjadinya Munaslup Golkar adalah ketum yang melanggar ADART, melakukan pidana, berhalangan tetap meninggal dunia atau sakit yang tidak mungkin sembuh, dan mengundurkan diri. Ridwan Hisjam berkelakar siap jika diminta mengisi posisi manapun. Kalau Munaslup monggo kapan saja saya siap memberikan dukungan, Munaslup, asal ada unsur yang dipenuhi dari 4 poin tadi.
Saya ditaruh ketua Dewan Pembina oke, ditaruh di ketum oke, tidak pun tidak masalah. Karena pengabdian saya itu sejak usia 35 tahun saya sudah pengurus Golkar Jawa Timur, kata Ridwan Hisjam ketika dihubungi, Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Isu Munaslup Golkar, menurut Ridwan, bukan baru mencuat belakangan ini. Ia sudah lama mendengar dorongan Munaslup dari kader di lapangan. Dasarnya, para kader teritorial menemukan adanya penurunan suara terhadap Golkar melalui kirka, kajian dan perhitungan suara yang digelar rutin. Banyak dorongan Munaslup karena kader di bawah merasa suara terhadap Golkar berkurang. Kader-kader di bawah itu rutin membuat kirka atau menghitung suara partai Golkar di desa-desa. Nah, mereka tahu bahwa pemilu hari ini suara kita turun, maka muncullah suara ketidaksenangan dan minta Munaslup dari daerah-daerah. Jadi sejak Pak Bahlil menjadi ketum, kirka turun jadi muncullah dorongan Munaslup, ujarnya. Ridwan sendiri tidak bisa menilai bagaimana kepemimpinan Bahlil sejauh ini di Golkar. Ia mengatakan tiap orang pasti memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda-beda. Bahlil itu junior dan anak didik saya di HMI, pada saat dia masih mahasiswa dia selalu ke kantor saya, rutin tiap minggu. Saya tidak bisa menilai apakah baik atau tidak, karena pemimpin ada masanya, masa sekarang ini adalah masa Pak Bahlil dengan ciri kepemimpinannya sendiri, ujarnya. Ridwan meminta jajaran pengurus DPP Golkar terbuka dan tidak menutup-nutupi adanya dorongan Munaslup dari kader. Ia menilai Munaslup dalam Golkar adalah hal yang biasa. Saya minta pengurus DPP Partai Golkar harus terbuka, besar hati dikritik kader desa yang memang ada di ujung suara. Jadi nggak usah membela diri, Munaslup hal yang biasa, jangan bilang nggak ada Munaslup, makin dibilang nggak ada justru makin jadi, ujarnya. Golkar itu, disenggol mekar, kalau Golkar harus disenggol biar mekar terus dia. Makin disenggol akarnya makin kuat, buat saya isu Munaslup hal yang biasa di Golkar. Jadi ketum Golkar itu harus kuat senggol-senggolan, kalau tidak kuat yang jangan jadi ketum, ujarnya. Terkait siapa yang ideal menggantikan Bahlil jika benar ada Munaslup, Ridwan menyebut banyak tokoh internal yang mumpuni. Bahkan, dia mempersilakan jika ada tokoh di luar Golkar yang ingin jadi ketum Golkar. Masalah ketumnya Pak Nusron, AGK Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Susatyo atau orang-orang senior yang mau muncul monggo silakan. Banyak kader Golkar yang mumpuni itu banyak, atau unsur-unsur di luar partai Golkar